Perkenalkan, nama saya Zahra Sabila. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai salah satu kompetensi yang ada pada SKKNI, yaitu membuat laporan tertulis. Jadi, ini dia videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan dokumen. Menyiapkan dokumen ini terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi data dan juga menggunakan perangkat apa saja. Untuk identifikasi data, kita harus mengidentifikasi data-data yang akan kita input, mengidentifikasi keabsahannya, keakuratannya, semuanya harus benar. Lalu yang kedua, menggunakan perangkat apa saja. Ya, yang pasti kita menggunakan PC atau laptop jika kita melakukan penulisan dokumen ini atau lembar kerja ini secara digital. Tapi jika manual, kita membutuhkan paper, pena, dan correction. Untuk yang proses digital, kita membutuhkan printer sebagai output untuk hard copy-nya. Langkah kedua yaitu menentukan jenis laporan yang akan kita buat. Macam-macam laporan tertulis itu ada laporan kegiatan, laporan peristiwa, laporan perjalanan, laporan hasil wawancara, laporan diskusi. Laporan diskusi ini sering juga kita kenal sebagai notulensi. Terus ada laporan buku atau referensi dan juga laporan penelitian. Untuk laporan yang akan saya praktikkan di sini adalah laporan dari kegiatan atau LPJ, laporan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan yang telah diselenggarakan. Lalu dalam menentukan jenis laporan juga ada format yang perlu diperhatikan. Format yang perlu diperhatikan ini berkaitan dengan Microsoft Word. Berikut ini videonya. Pada langkah yang kedua, yaitu format yang perlu diperhatikan meliputi, kita lihat di page layout, yang perlu diperhatikan itu size-nya harus A4, marginnya boleh pilih normal, atau yang sesuai pedoman umum penulisan laporan itu custom, topnya 4, left 4, bottom 3, right 3. Selain itu, kita ke menu home. Di menu home ini memilih Times New Roman dan size-nya 12 ya. Lalu spasinya 1,5. Untuk semua ini bisa mengikuti pedoman umum atau sesuai dengan ketentuan organisasi atau perusahaan masing-masing. Lalu yang terakhir ke insert, page number, bottom of page. Kita bisa pilih ini di tengah. Yang kedua tentang footnote. Di footnote ini contohnya ada di pendahuluan mengutip dari Undang-Undang UKM nomor 4 tahun 2016. Ini kita bikin footnote. Yang pertama di Ctrl X dulu, lalu di sini di insert footnote. Nah, bakal jadi ke bawah. Kita Ctrl C dan pilih sepakat. Ukuran dari footnote yang ada di bagian bawah halaman ini harus 10. Yang ketiga yaitu menulis laporan tertulis. Menulis laporan tertulis ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu untuk membahas tentang tabel dan footnote. Untuk membahas tentang tabel di sini saya menggunakan LPD dari UI yang acaranya HPKM tahun 2019. Untuk yang pertama di sini tabel, kita bisa ke menu reference, lalu insert caption, pilihannya tabel, dinamain tabel rundown, lalu klik OK. Kayak gitu, dan lakukan ke semua tabel yang ada pada laporan tertulis kalian. Nah, ini laporan keuangan, klik lagi insert caption, tabel 2, laporan keuangan, oke.
sampai semua tabel terpenuhi, tidak semua. Jadi tata bahasa juga menggunakan pronoun saya, kami, atau kita dengan tujuan untuk menghindari pasaran persona subjektif. Jadi di sini nggak pakai ini. Kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk mempertahankan kesempurnaan teks, maka digunakanlah kalimat kata. Dalam suku kata, kata-kata dari bahasa asing ini harus diitalik, dimiringin, lalu semua suku kata harus sesuai dengan pedoman umum penggunaan bahasa Indonesia ataupun EDI yang disempurnakan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tentang pedoman bahasa Indonesia yang berlangkah ketiga dalam menulis laporan tertulis ini. Yang terakhir itu menyimpan sesuai prosedur. File, save as, buat folder, lalu ke folder yang lebih spesifik dan save agar mudah dicari. Terakhir kita lakukan dalam membuat laporan tertulis ini adalah membuat file. Kita harus menjadikan laporan yang berkaitan itu lihat ini gimana sih jadinya laporan kita sebelum dibuka. Kita lihat di sini sampai selesai. Lalu kalau sudah saya di review, pilih filter yang ready, lalu klik print. Selesai. Untuk yang foto, kita klik fotonya, lalu ke menu reference, insert caption. Karena ini masih bagan, kita ganti jadi picture. Satu, lalu ini yang kedua, insert caption. Kedua, seluruh manusia. Lalu selesai semua diberi caption. Jadi kenapa sih dari tadi semua foto dan tabel yang kita bikin itu kita selalu kasih caption, kita insert caption, itu tuh untuk mempermudah kita dalam membuat daftar isi. Karena ada daftar isi gambar, daftar isi untuk tabel, jadi kita tinggal insert, lalu kita tinggal insert, paste, dan ada di sini. Ini tuh tinggal kita tambahin daftar gambar. Lalu selanjutnya insert, pilih di sini untuk memilih apa saja yang mau kita masukkan. Tadi kita udah bikin yang tabel ya, tabelnya diklik, oke. Nah, jadi daftar isinya lebih mudah kan pastinya. Jadi, itulah langkah-langkah dari 1 sampai dengan selesai yang telah saya praktekkan dalam video ini. Langkah terakhirnya itu kita menyiapkan untuk kita print. Harusnya outputnya itu berupa hard copy di kertas HVS ukuran A4 sesuai yang telah kita setting di awal video. Dan dalam proses pembuatan video ini, saya kurang lebih sudah sesuai atau sudah mengikuti pedoman umum pembuatan laporan tertulis. Dan laporan yang saya jadikan contoh dari awal video sampai akhir itu laporan pertanggungjawaban kegiatan dari organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM UI 2019. DPM UI ini memiliki komisi pembinaan, dan komisi pembinaan ada prokernya itu HUT IKM UI yang telah saya gunakan LPJ-nya untuk dokumen laporan tertulis pada video ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dan terangkan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk penonton.
Dan sampai jumpa di lain video. Terima kasih.